Bangkinang Kota dengan nilai 459. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya sayangi, serta teman-teman hebat semuanya yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Azahwa Fitri Akmalia dari SD Muhammadiyah 019 Bangkinang. Pada kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat dari daerah Kampar yang berjudul Asal Mula Negeri Naga Beralih. Cerita ini ditulis oleh Putra dari Cat dan kawan-kawan tahun 2007 dalam buku yang berjudul Cerita Rakyat Daerah Riau, diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau. Teman-teman penasaran gak sama ceritanya? Yuk simak bersama. Di sebuah desa hiduplah sepasang suami istri dengan kedua orang anaknya yang bernama Adan dan Adi. Meskipun telah bekerja keras mencari rotan di hutan dan menantik di kebun orang, namun kehidupan mereka tetaplah miskin. Pada suatu hari, sang ayah jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Tak lama berselang, disusul sang ibu yang juga jatuh sakit. Sebelum meninggal dunia, sang ibu berwasiat kepada kedua orang anaknya. Duhai anak-anakku, rasanya penyakit emak semakin parah. Rasanya emak sudah tak tahan lagi. Tidak, Mak. Jangan tinggalkan kami, ujar Adan dan Adi di sela-sela tangis. Duhai anak-anakku, kalian berdua sudah besar, tenaga mulai kuat, akal pun semakin panjang. Cobalah untuk bekerja agar tak canggung sepeninggal emak nanti. Jaga adikmu baik-baik, Adan. Hormati kakakmu, Adi. Bertawakallah kalian kepada Allah. Tak lama berwasiat, ibu mereka pun meninggal dunia. Namun sayangnya, Adan mulai mengindahkan nasihat ibunya. Ia bertindak sendiri, tak peduli lagi dengan adiknya. Meskipun Adi selalu mengingatkannya, namun Adan tak ingin berubah. Pada suatu hari, saat mereka mencari rotan di hutan, Adan menemukan sebuah telur yang sangat besar. Lalu ia memanggil Adi dan Anta. Adi, Anta, lihat, aku menemukan rezeki yang tak diduga, ujar Adan. Setelah Adi dan Anta mendekat, Adan mengangkat sebuah telur yang ia temukan. Seraya berkata, lihat, aku menemukan sebuah telur. Kemungkinan ini telur gajah atau burung garuda. Mana ada, kata bertelur, tukas Anta. Mungkin telur naga, ujar Adi pula. Aku tak peduli ini telur apapun. Yang pasti telur ini enak dimakan. Jangan bang, jangan dimakan. Kemungkinan itu racun, tegur Adi mengingatkan. Kalian ini ada-ada saja. Sedangkan telur banyung aja dimakan orang. Telur ini juga pasti enak dimakan. Kalau kalian tak mau, biar saja memakannya. Gimana ya?
ia minum air yang ada di cangkir. Ia minum air yang ada di cerek. Namun ia masih kehausan. Akhirnya ia meminum air apa saja yang ia temukan. Namun hausnya tak kunjung hilang. Kemudian ia berteriak kepada Adin dan Antang. Adin, Antang, tolong carikan aku minum. Aku sangat haus. Aku tak tahan hausnya. Alangkah terkejutnya Adin dan Antang melihat Adin seperti orang kesurupan. Perutnya semakin membesar dan telah biang. Keadaan seperti nak meletus. Matanya terbelalak. Air matanya meleleh seraya memegang tangan minta air. Air, air, mana air? Apakah kakak ingin memberiku air? Antang berbisik kepada Adin. Jangan diperturutkan. Kalau diperturutkan, perutnya semakin membesar, akan buruk padahalnya. Adin dan Antang merencanakan sesuatu agar Adin ingin diajak pulang. Adin mendekat ke arah abangnya yang sedang terbaring lemah di tanah. Bang Adan, bang, kami mau saja memberi abang air, tapi tempatnya cukup jauh dari sini. Di sana, abang akan meminum sepuas-puasnya. Mendengar hal itu, Adin mengangguk-angguk dan mencoba berancang. Susah payah Adin dan Antang mengajak Adin pulang. Namun sayangnya, di perjalanan pulang melewati sungai. Tentu saja Adin meronta-ronta, berteriak minta air. Saking kuatnya meronta-ronta, terlepaslah pegangan Antang dan Adin. Adin merangkak menuju sungai. Sesampainya di sungai, Adin menghirup sepuas-puasnya. Lepaskan, lepaskan, aku ingin minum. Oh, Adin dan Antang merasa sangat khawatir melihat tubuh Adin yang semakin panjang dan seakan-akan tersisik pada kulitnya. Matanya semakin merah, lidahnya terjulur keluar. Hari kian dekat, Adin mengajak Antang berunding. Tak lama setelah berunding, Adin memutuskan untuk tetap tinggal bersama abangnya. Sekarang, pulanglah engkau Antang. Aku akan membuat telaga di tepi sungai ini tempatku berteduh menjaga abangku. Kalau begitu katamu, baiklah Adin, aku akan turun ke baru. Kata Antang lalu melangkah menuju kampung. Setelah 3 minggu, Adin menjaga dan merawat Adan. Namun keadaan Adan semakin memburuk. Datanglah Antang menyusul. Sesampainya di sana, Antang terkejut melihat Adan yang menyerupai seekor naga yang ganas. Setelah 3 minggu pula, Antang menemani Adin. Namun keadaan Adan semakin memburuk. Akibat kelelahan, Adin jatuh sakit. Adin pulang dan beristirahat di rumah. Sementara itu, Antang tetap menjaga Adan. Adin semakin pulih setelah dirawat oleh saudagar teman baik almarhum ayahnya. Kemudian, mereka pergi ke tempat Adan berada. Sudah lama ia tak melihat Adan dan Adin. Kemudian, mereka pergi ke tempat Adan berada. Saudagar mencoba menyapa Adan, tapi Adan sudah tidak bisa bicara lagi. Akhirnya, saudagar mengajak Adin dan Antang pulang karena Adan sudah tak mungkin lagi untuk dibawa. Dengan berat hati, mereka tinggalkan Adan seorang diri. Mereka hanya bisa berdoa supaya Adan bisa kembali ke sedia kala. Sebulan setelah Adan ditinggalkan, turunlah hujan yang tak henti-henti. Selama 3 siang, 3 malam. Banjir pun melanda kampung mereka. Adan hilang entah kemana. Pada malam ketujuh, setelah kampung kebanjiran, tepat pada tengah malam, terdengarlah suara hiu rendah, gelap bahak, dan tingkah bunyi gong selempong bersahut sahutan. Arahnya dari tempat Adan ditinggalkan. Setelah air surut, ramailah orang kampung pergi ke tempat Adan. Rupanya Adan yang menjadi seekor naga berpihak
pindah tempat terbawa arus besar ke laut. Semenjak kejadian itu, maka daerah itu dinamakan Nago Balio atau Naga Berapi. Demikianlah cerita saya. Gimana? Seru kan? Nah, amanat yang bisa diambil dari cerita ini, kita sebagai seorang anak harus ingat pesan dan nasihat orang tua, menjaga dan menyayangi saudara, serta memiliki sifat setia kawan. Demikianlah cerita saya. Salam literasi. Banyak papan perkara papan, eloklah papan kayu meranti. Kalaulah ada silakan, kalau maafkan sampai ke hati. Kalau berjumpa papan yang panjang, baik disusun tegak berdiri. Kalaulah ada umur panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.